Oke, halo semuanya, kembali lagi ke channel Zigzag Tarot teman-teman. Hari ini kita akan membacakan apakah dia cheating di belakangku atau selingkuh gitu ya. Nah, saya sudah bentangkan beberapa kartu di sini teman-teman. Jadi kita akan lihat kan. Sebelumnya ini adalah pembacaan umum ya. Jadi energinya bisa terbolak-balik dan tidak bisa resonate juga untuk semuanya. Jadi saya harap seandainya kalau ada ketidakresonetan atau ketidakcocokan, kalian mungkin bisa kunjungi channel reader lain ya. Karena setiap reader itu energinya berbeda-beda. Oke, mungkin ada yang cocok di reader ini ya gitu. Dan juga kalau kalian mungkin tidak menemukan kecocokan juga ya gitu. Ya mungkin itu video bukan ditujukan untuk kalian. Dengan judul yang kalian cari gitu ya. Oke, nah sebelum kita mulai saya mau tambahkan kartu energi juga nih. Saya shuffle teman-teman. Energinya si dia, apakah dia selingkuh? Oke, ada kartu The World. Saya taruh di mana ya? Bentar, silang teman-teman. Di sini aja. Oke. Nah, jadi untuk kartu The World di sini ini menggambarkan tentang mungkin kondisi hubungan kalian yang bisa kita katakan itu telah mencapai suatu titik keberhasilan dengan apa yang kalian cari gitu. Itu kebahagiaan lah gitu ya teman-teman, yang biasanya itu kalian udah nggak tahu mau ngapain ya, mungkin jalan di situ-situ aja ya, sehingga timbul rasa bosan gitu. Oke, seperti itu. Jadi harus segera lakukan suatu pembaharuan ya, agar tidak terjadi suatu kehancuran di dalam hubungan. Karena apa? Karena kalau udah timbul rasa bosan teman-teman ya, hubungan yang udah gitu-gitu aja, itu ada celah untuk energi ketiga bisa masuk. Apapun itu, baik yang mulai sibuk ke temen lah, yang mulai selingkuh, yang apapun lah. Dan juga arti lain dari kartu The World ini mungkin menggambarkan sebagian dari kalian LDR ya. Ini ada beberapa arti ya di kartu tarot ini, kalian sesuaikan saja atau bahkan semuanya cocok gitu. Mungkin tentang LDR ya, itu juga bisa. Ayo kita masuk ke kartu tarotnya. Di sini ada Nine of Wands. Dia capek, teman-teman. Capek, letih, lelah ya. Dia mencoba untuk bangkit dari rasa capeknya dia, dari rasa lukanya dia ya. Bahkan ada Ten of Swords, di bawahnya ada gambaran tentang pengkhianatan. Mungkin di sini dia yang dikhianati atau dia yang mengkhianati kamu. Mungkin dulu dia, kalian ini pernah apa ya, kalau kita katakan itu, anggaplah kamunya dulu pernah cheating, pernah selingkuh, sehingga dia kayak melakukan juga gitu. Mungkin juga bisa seperti itu ya. Atau bahkan ini yang menggambarkan dia mengkhianati kamu. Di bawahnya ada Seven of Wands. Dia di sini mungkin lebih memperjuangkan apa yang menurutnya lebih penting. Oke, ada Nine of Swords di atasnya, ada gambaran tentang dianya yang stres, susah tidur, beban pikiran ya teman-teman. Kayak sama aja sih insomnia gitu ya, sama aja susah tidur ya. Oke, ada banyak sekali pikiran-pikiran yang dia pikirkan yang membuat dia jadi stres. Di bawahnya ada Four of Pentacles. Nah, Four of Pentacles di sini teman-teman menggambarkan tentang dianya yang stuck, ya mungkin hubungan kalian yang gitu-gitu aja. Atau ini ada kaitannya tentang masa lalu, dianya yang masih connect ke masa lalu, itu juga bisa teman-teman. Oke, jadi harus ada suatu pembaharuan ya. Ingat, itu dia kuncinya. Lewat apapun itu, kalau kamu memang hubungan ini mau dipertahankan, mau langgeng gitu, ya lakukanlah suatu pembaharuan. Oke, di bawahnya ada Four of Cup teman-teman. Nah, di sini ada gambaran tentang dia yang bingung, tentang dia yang bimbang. Dia kembali melihat ke dalam isi hatinya gitu. Ada kebimbangan lah gitu. Mungkin ini ada gambaran tentang orang yang menawarkan perasaan kepada dia, itu juga bisa ada kemungkinan kecil ya. Baik mulai cinta yang baru ya, intinya bukan dia yang memulai gitu, ada orang yang menawarkan gitu. Yang membuat dia jadi bimbang, bingung. Nah, itu tadi mungkin karena suatu kebosanan ya. Jadi di sini kalian harus bisa sama-sama menjaga teman-teman. Oke, kayak ya saling menjaga lah. Yang mungkin kalian kurang komunikasi ya harus lebih banyak komunikasi, saling terbuka gitu. Ada masalah ceritakan ya. Kalau ingin hubungan ini lebih langgeng lagi ya lakukan suatu pembaharuan seperti yang saya katakan tadi. Dengan cara apapun ya. Mungkin yang kalian dulunya jarang keluar, hangout gitu ya, apapun lah itu ya, coba dilakukan yang lebih baru lah, apapun. Yuk, di atasnya ada kartu The Hermit di sini. Ini menggambarkan dia yang galau, dia yang melihat ke dalam isi hatinya, dia mulai menarik diri dari keramaian juga kalau saya lihat, atau bahkan dia yang di sini merasa kesepian ya, dan juga dia mulai mencari suatu solusi dan apa namanya, solusi ya, betul betul. Oke.
Di bawahnya ada kartu The Tower, ada suatu teguran dari alam semesta ya, ada suatu shocking moment, ada suatu problem yang diberikan oleh alam semesta untuk menyadarkan dia juga mungkin ya. Oke, mungkin ini ada beberapa gambaran karena ini pembacaan umum ya. Mungkin sebagian dari kalian, pasangan kalian di sini ada yang udah menjalin suatu kisah cinta segitiga ya. Gitu. Kalau saya lihat seperti itu, sehingga kisah cinta segitiganya ini, aduh maaf ya, kebelit-belit. Sedang ada problem juga gitu, kisah terlarang mereka itu. Yang mungkin dimana problemnya tentang justice ketahuan ya, itu juga bisa ya. Ada yang ketahuan cheating dan selingkuh di sini. Jadi kalau kita singkat ya, apakah dia selingkuh? Ya, ini bisa dibilang iya. Oke. Karena ada Three of Cup juga. Ya, Three of Cup nggak harus tentang perselingkuhan juga teman-teman. Mungkin bisa tentang hal lain, baik pertemanan, baik lebih fokus kepada game atau apapun. Itu juga bisa dibilang tentang perselingkuhan gitu ya. Aduh, lampunya mati guys. Sebentar ya, saya hidupkan flash. Oke, ayo kita lanjut lagi. Nah, di sini ada kartu apa lagi? Di mana tadi? Justice ya, itu tadi ada suatu kebohongan yang terungkap mungkin atau bahkan hubungan yang goyang dan tidak stabil. Ya, ini ada beberapa arti. Hubungan yang tidak ada keadilan itu juga bisa teman-teman, atau bahkan nih hubungan berakhir karena sesuatu hal yang mungkin itu tadi LDR atau apapun ya, itu juga bisa. Four of Swords di bawahnya. Di sini dia mencoba untuk ikhlas dan mengalir saja teman-teman. Oke. Yang dimana juga ada Ten of Wands. Dia di sini sebenarnya memikul beban yang sangat berat, yaitu tadi mungkin karena apa namanya, dia melakukan satu perselingkuhan atau dia mulai capek dengan hubungan ini sehingga udah mulai ngelirik-ngelirik yang lain gitu ya. Itu juga bisa. Jadi intinya di sini apakah dia selingkuh? Ya ini ada beberapa kemungkinan antara iya, ini lebih kuatnya ke iya, dia udah melakukan ya, udah selingkuh, tapi terungkap ada justice, atau bahkan hubungan perselingkuhannya ini hancur. Itu juga bisa teman-teman. Ayo saya mau tambahkan beberapa kartu lagi. Gelap nggak ya? Lanjut. Beberapa kartu lagi, ada kartu The Fool. Oke. Apakah dia selingkuh? Dia di sini mencoba untuk membuka satu lembaran yang baru, teman-teman. Oke, baik itu dengan kamu ya. Ada gambaran juga sebenarnya dia di sini ketahuan. Ini kan ini hubungan perselingkuhannya ketahuan mungkin dengan kamu atau apapun lah inti yang menyebabkan dia itu tersadar gitu ya, karena ada The Tower. Baik dia yang fokus ke teman, yang ada konflik di antara kalian sehingga dia tersadar, ada kartu The Fool. Oke. Dia ingin membuka satu lembaran yang baru gitu. Ingin memulai semuanya dari awal baik itu dengan kamu ya. Oke, kita shuffle lagi. Atau bahkan kartu The Fool ini menggambarkan tentang dia seseorang yang lugu, polos, itu juga bisa ya. Seseorang yang lurus tabung ya, kalau kita katakan seperti itu ya. Ya seperti itu teman-teman. Itu juga bisa kalau untuk menggambarkan karakter dan ciri-ciri ya. Ada kartu The High Priestess. Oke, ada gambaran tentang rahasia yang dia sembunyikan. Ini juga bisa, atau bahkan luka batin. Nah ini semakin menguatkan kalau ada gambaran tentang sesuatu hal yang dia sembunyikan, baik perselingkuhan atau hal lain ya. Karena ini pembacaan umum juga, saya nggak bisa patok ini selingkuh, dianya selingkuh gitu. Kalau personal reading pun juga nggak bisa gitu ya. Nggak bisa langsung judge ya, patok. Jadi saya cukup katakan, wah ini mungkin ada rahasia atau tentang perselingkuhan. Nah kamunya yang menyesuaikan gitu. Karena tarot reader ini bukan apa ya, bukan sesuatu hal yang tahu segalanya teman-teman. Nggak kayak Tuhan, bukan ya. Oke lanjut, The High Priestess sudah saya bacakan ya. Ada kartu The Devil. Nah, ini kalau saya lihat ya, mungkin ini ada beberapa gambaran tentang masa lalu teman-teman. Baik dia yang masih ingat sama mantan ya, atau masa lalunya dia, atau bahkan ini dia yang menjalin suatu hubungan terlarang ya, perselingkuhan. Ini sebenarnya nafsu ya. Dia tidak bisa menguasai nafsunya, mengontrol nafsunya, karena kita manusia ini memiliki nafsu. Bahkan hewan dan binatang ya, sama aja hewan binatang ya, juga punya nafsu gitu. Bedanya kita diberikan akal dan pikiran ya untuk bisa mengontrol itu. Boleh nafsu itu dibiarkan mengalir. Oke, tetapi jangan sampai dia menguasai kita, teman-teman. Oke, yang membuat dia menjadi too absurd, menjadi bingung. Bimbang ya. Oke.
Bahkan bottom of the decknya ada Page of Pentacles, ada gambaran tentang dia yang ada rasa bersalah dan ingin meminta maaf, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini karena ini pembacaan umum, jadi energinya bisa terbolak-balik ya, baik beberapa dari kartu ini ya, atau bahkan semuanya ya. Ayo kita tambahkan kartu pesan. Oke, sebentar, teman-teman. Apa sih pesan yang ingin dia sampaikan dari alam bawah sadarnya dia? Ayo kita tarik beberapa kartu. Oke. Ayo. Oke. I know that I crossed the line with you. Oke. Ini bahasa Inggris ya, kalau ada kesalahan kata atau salah pengertian saya mohon maaf ya. Saya akan sampaikan sebisa yang saya tahu ya. Mudah-mudahan benar ya. I know that I crossed the line with you. Aku tahu aku telah melanggar batas denganmu gitu. Ya mungkin itu tadi karena perselingkuhan ya, karena apapun lah yang membuat dia merasa melanggar batas. I am afraid to contact you, katanya. Aku takut untuk kontak kamu. Mungkin kalian saat ini sedang putus komunikasi ya. Sedang ada konflik juga mungkin karena ini tadi ya. The Tower itu bisa diartikan suatu masalah dalam hubungan kalian juga bisa ya, teman-teman. Bottom of the decknya ini ada I love you. Sebenarnya dia cinta kamu, teman-teman. Itu tadi mungkin karena suatu kebosanan ya, seperti yang saya katakan, atau bahkan ya memang dianya yang masih connect ke masa lalu ya. Kadang berat ya kalau kita menjalin suatu hubungan dengan orang yang masih lekat kepada masa lalunya. Wah, itu jadi quotes tuh. Oke. Ayo. Just being near you is intoxicating. Oke. Berada di dekat kamu itu memabukkanku, katanya. Sebenarnya dia cinta kamu. Ini kata-kata dari alam bawah sadarnya dia lah, teman-teman. Oke, dia kayak apa ya? Kayak kamu itu seseorang yang membuat dia mabuk ya, mabuk cinta gitu. Anjay. Ayo, dari tengah kita ambil satu kartu lagi. Nih, it was my fault. It was lagi, maaf ya. It was my fault, but I blame you. Ini adalah salahku, tetapi aku menyalahkan kamu ya. Kayak apa ya? Kalau kata orang itu, kalau kita yang buat salah gitu, tapi seolah-olah kita itu nggak salah gitu. Playing victim ya mungkin bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya dia ada rasa bersalah, teman-teman ya. Jadi ini tergantung dari kaliannya. Kalau kalian mau memperbaiki hubungan ini ya, coba untuk saling meminta maaf ya. Kadang kita manusia ini tidak luput dari kesalahan gitu ya, kata orang-orang ya. Oke, jadi kalaupun masalahnya udah berulang-ulang kali ya, itu mau gimana lagi? Kalau kamu masih cinta dan dianya masih bisa berubah, ya udah lanjutkan gitu. Ini jalan cerita itu dari tangan kalian lagi, teman-teman. Oke, saya hanya menyarankan harus bagaimana ya, seperti apa. Saya berikan gambar-gambaran, kalian yang menyesuaikan mau kemana gitu. Sekarang kita tutup dulu. Saya harap dari pembacaan ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Bisa memotivasi kalian juga ya, dan ambillah pelajaran-pelajaran yang baik dari sini. Yang buruk itu jangan dicontoh ya, oke? Sekarang kita tutup dulu. Jika ada kesalahan kata dari saya mohon maaf, teman-teman ya. Jika ada kekurangan juga saya mohon maaf. Bagi yang baru mampir, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Berikan masukan apapun segala kekurangan saya sehingga saya bisa merubahnya. Kalian juga bisa request ya di kolom komentar kalau kalian mau masukin judul-judul yang kalian mau gitu. Yang mungkin menurut kisah dari kalian itu sendiri ya. Oke. Bye teman-teman.